Fu'ah Fakultas Usul dan Adab dan Humaniora Yan Prokerto. Ibu Bapak sekalian, para peserta pengajian atau pengkajian, jangan pengajian, pengkajian ya, Syarah Al-Hikam ya, baik dari internal Fu'ah maupun juga ada beberapa yang bergabung ya, mereka-mereka yang tertarik untuk ikut bergabung, yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa meneruskan. Saya mohon maaf karena kemarin kesulitan dengan waktu karena tidak sedang berada di tempat ya, dengan jaringan juga susah, biarpet daripada nggak nyaman ya, lebih baik kemudian minta dispensasi ya. Waktu itu Bu Dekan mengizinkan untuk tukaran waktu yang semestinya saya ngisi hari Selasa, tapi kemarin kemudian diisi oleh siapa kemarin, saya lupa, siapa kemarin Pak yang ngisi? Pak Supriyanto. Oh, Pak Supri. Jadi saya tukaran waktu dengan Pak Supri sekaligus juga tukaran materi dengan Pak Supri. Jadi pada pagi hari ini kita akan meneruskan hikmah yang ke-23. Saya tadi meminta tolong kepada panitia untuk ditampilkan karena yang syarah yang saya pakai, yang saya bacakan itu syarahnya Asy-Syarqawi. Ya. Syarah Asy-Syarqawi yang memang biasa dipakai di pesantren. Cuman setelah saya cermatin antara matan dengan syarah ini rupanya ada salah cetak begitu ya. Kalau di dalam matan hikmah yang ke-23 itu kan hanya la tatakarrab furuhal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Tapi di sini kalau kita cermati ya, kita lihat yang dicetak tebal itu ada kalimat tahulu bainahu wa baina syuhudil maula wal khuduri ma'ahu. Itu masuk di cetak tebal. Jadi ini bedanya antara kajian dengan ngaji, kaji dengan ngaji, kira-kira begitu. Kalau ngaji biasanya nggak berani otak-atik gitu. Jadi salah cetak tapi kemudian yang diotak-atik nahwunya. Jadi yang mestinya hanya di matan itu adalah la tataroqob ya, furuhal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. Terjemahan bahasa Indonesia agar mempermudah ya, jangan engkau menunggu kosongnya gangguan makhluk. Jangan engkau menunggu kosongnya gangguan makhluk ya. Karena ya, nunggunya kosongnya gangguan makhluk itu akan ya, memutuskan kamu dari muraqabah kepada Allah atau mewasili kepada Allah, padahal Allah menempatkan kamu di sana. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang mudah gitu ya, mudah-mudahan mudah dimengerti, terjemah tafsiriyah. Nah, untuk bisa sampai kepada terjemahan seperti itu, saya coba tarkibi dulu begitu ya, agar kita tidak tidak keliru di dalam memahami atau memaknai dari hikmah yang ke-23 ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tataroqob, ojo nginjen-nginjen siro ayyuhal mirudu wahai wong-wong kang ngarepaken wusul marang Gusti Allah. Jadi ini pesan dari Ibnu Athaillah Sakandari kepada al-murid ya. Kita sebagai murid ya, orang yang sedang menjadi salik ya, menempuh jalan menuju ke Allah untuk bisa wusul kepada Allah. Ojo nginjen-nginjen furuhal aghyari ing kosonge ya, atau ing bersiye ya, ing bersiye ati ya. Tegese alwaridati kang temoko ala qalbika ing atase, atau alwaridati pira-pira perkara kang temoko ala qalbika ing atase atinira. Wa hiya utawi alwaridat iku zulumatun, pira-pira kepetengan atau kegelapan tahdusu kang anyar teko fihi ing dalam qalb. Nah ini ya, masih syarah sebetulnya kalimat yang dicetak tebal dalam kurung. Tahulu kang ngalang-alangi ya. Apa zulumat bainahu antarane murid wa baina syuhudil maula lan antarane nyekseaken maring zat kang
menguasai wal khudur dan hadir ma'ahu sartane al maula. Fa inna dzalika mongko sak temeni mengkono tataqarrab iku yaqtau ka medotaken ka ing sira an wujudil muraqabah saking wujude mawas diri utawa muraqabah lahu maring qalb fima ing dalam amal huwa kang utawi Allah iku mugi muka nggunaken ka ing sira fihi ing dalam ma ai minal a'mali saking pira-pira penggawean utawi amal allati yo amal tatawassalu kang gawe tetep apa amal biha kelawan muraqabah ilahi maring ma. Jadi begini, agak apa ya, kalau kita langsung dengan tarkib ala pesantren tadi itu nek nggak dijelaskan memang agak rumit gitu ya. Ini sebetulnya ada kaitan langsung dengan hikmah yang ke-22 yang sudah dibacakan Pak Supri kemarin. Kita sama-sama tahu gitu ya, hikmah ke-22 kemarin adalah ma min nafasin ya tubdihi illa walahu qadar illa walahu fika qadarun yumdihi. Jadi tidak ada satupun nafas yang keluar masuk dalam diri seseorang, dalam diri kita, kecuali di dalam nafas, tarikan nafas ataupun keluarnya nafas ini, di situ ada takdir, ada ketetapan Allah. Artinya segala peristiwa yang kita alami, ya bahkan setiap tarikan nafas ya, itu ada ketetapan Allah. Ketetapan itu di situ sangat luas. Apakah itu kebahagiaan, apakah kesulitan, apakah cobaan, begitu ya. Segala sesuatu yang meliputi kehidupan kita. Nah, karena takdir ini senantiasa ada di dalam setiap tarikan nafas manusia, kira-kira begitu. Ya. Karena takdir ini selalu ada dalam setiap tarikan nafas manusia, maka kita tidak boleh ya menunggu kesempatan sampai gangguan yang ada dalam diri kita itu bersih untuk senantiasa beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu kaitan antara hikmah ke-23 dengan 22. Jelasnya begini, atau lebih detailnya begini. Kita sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai murid gitu ya, orang yang menghendaki bisa wusul kepada Allah, itu tidak boleh nganggur, kira-kira begitu. Tidak boleh berhenti berikhtiar, tidak boleh berhenti berusaha untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, apapun cara yang bisa kita lakukan. Jangan sampai ada dalih nunggu ada kesempatan, kira-kira begitu. Mau sedekah, barang rezeki kita masih susah kok kita mau sedekah, ngurusin diri sendiri aja susah kok kita mau ngurusin orang lain, kira-kira begitu. Itu yang sering menghampiri kita tuh begitu. Mau ibadah, mesti nomok wah ini wis tuwa gitu kan. Atau mau berbuat baik ya. Rasa-rasanya kok belum pas ya. Hati saya belum srek ya, belum mantap ya, karena merasa dirinya masih kotor, masih banyak maksiat. Ngapain saya ibadah? Nanti aja dululah nunggu. Nah, nanti aja dulu nunggu, nanti aja itulah yang tidak diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan la tataqarrab furughal aghyari. Membaca Al-Hikam memang harus mengetahui kata-kata kunci ya. Terminus teknikus istilahnya yang dipakai oleh penulis yakni Ibnu Athaillah Sakandari. Aghyar adalah jamak dari ghair. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah lain gitu ya, yang lain ya. The others ya. Nah, ini adalah lawan dari Sang Khalik. Jadi selain Allah adalah ghair, kira-kira begitu. Sehingga kemudian dijamakan dengan aghyar. Jadi semua yang selain Khalik adalah makhluk, kira-kira begitu ya. Jadi apakah makhluk, apakah aghyar ya, ini sama aja sebetulnya artinya. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting ya ketika kita mau membaca buku atau membaca kitab itu tahu ya istilah-istilah kunci yang dipakai oleh si muallif atau oleh si pengarang. Jangan sampai kita menunggu ya bersihnya hati, kira-kira begitu, untuk berbuat kebaikan. Karena menunggunya atau masa tunggu itu bisa menghalangi kita untuk mendapatkan muraqabah, untuk mendapatkan anugerah mawas diri. Kira-kira begitu yang dimaui dengan hikmah yang ke-23 ini, begitu ya. Yang sekali lagi saya katakan kalimat tahulu bainahu
wa baina syuhudil maula wal huduri ma'ahu itu adalah bagian dari syarah, bukan dari matan tadi yang dicetak tebal itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang pertama yang bisa kita sampaikan. Yang kedua, lalu apa yang harus kita lakukan kira-kira begitu sebagai seorang murid ya, sebagai seorang salik, sebagai orang yang sebagai orang yang hendak mendapatkan begitu, atau yang sedang berusaha mendapatkan mukasyafah atau jalan menuju Allah. Fal matlubu minka, ini saya bacakan. Fal matlubu utawi kang den suprih mingka saking sira apa al muwaz ya, fal matlubu utawi kang den suprih mingka saking sira iku al muwadzabatu netepi alama ing atase barang antakang utawi sira iku fihi ing dalem ma wa muraqabatul maula lan nginjen-nginjen maring zat kang nguasani, artinya muraqabah mawas diri kepada Allah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono, fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono anta fihi. Jadi yang dimaui atau yang diminta kepada kita ya, dari penjelasan Asy-Syarqawi terhadap kalimatnya Ibnu Athaillah adalah kita mesti harus tetap istiqomah, kira-kira begitu. Tidak boleh geser. Ya ini juga ada kaitannya dengan hikmah ke-17 yang kemarin saya bacakan di hari Selasa yang lalu. Kita tidak boleh berpindah begitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain ya, selagi tempat yang sedang kita lakoni sekarang, kita jalani sekarang adalah sesuatu yang sama sekali tidak dicela oleh syara gitu ya. Ketika kita punya profesi sebagai seorang pendidik misalnya, pendidik apalagi kan profesi yang sangat mulia gitu ya. Kadang-kadang kalau kita memberikan contohnya yang agak ekstrim, ketika kita misalnya menjadi usahawan begitu ya, menjadi pedagang lah, menjadi bisnismen kira-kira begitu. Lalu dengan usaha itu kita mendapatkan rezeki yang memadai, bisa mencukupi kehidupan keluarga. Ibadah pun juga tidak sulit, begitu ya. Ibadah kita juga tidak sulit, kita tidak kesulitan dalam ibadah. Maka kita tidak boleh kemudian untuk langsung tergoda, ya, gitu. Tergoda untuk berpindah kepada posisi lain. Gitu. Pengen jadi politisi tiba-tiba, atau pengen jadi bupati tiba-tiba, kira-kira begitu, gitu, Pak. Jadi batasan dari kita mengulang ya hikmah ke-17 yang sudah saya bacakan minggu lalu, batasan kita ketika sedang dalam posisi yang sedang kita jalani adalah selagi syariat itu tidak susah untuk bisa kita jalani ya. Selagi aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari kita ini tidak membuat kita sulit untuk menjalankan ajaran agama, mengapa kemudian harus tergoda berpindah kepada tempat lain? Ini sedikit refresh ya kepada hikmah yang ke-17 itu. Nah, kaitannya dengan yang ke-23 ini, lagi-lagi tadi ya, al-muwadzabatu fal matlubu minka al-muwadzabatu alama anta fihi. Jadi yang dikehendaki dari kita ini adalah al-muwadzabah, tetap ya, istiqomah gitu ya, menjalankan apa yang ada sekarang. Nah, inilah yang dimaksud dengan jangan sampai kita kemudian ya menunggu kekosongan tadi itu, menunggu kebersihan hati, karena ya nggak mungkin lah manusia akan bisa bersih hatinya, kira-kira begitu. Ada yang menerjemahkan jangan sampai kita menunggu kekosongan gangguan makhluk, ya, itu ada yang menerjemahkan begitu. Aghyar itu diterjemahkan makhluk. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak boleh memiliki kekosongan, ya. Tidak boleh memiliki jeda. Apalagi sampai menunggu-nunggu untuk tidak melakukan, untuk tidak beribadah tadi, untuk tidak berbuat taat ya, menunggu kita situasinya lebih nyaman, kira-kira begitu. Misalnya kita merasa banyak dosa misalnya gitu ya, banyak salah, banyak dosa, lalu kita malu, karena malu maka kemudian kita tidak beribadah. Kok seolah kira-kira nunggu rasa malu kita agak sedikit berkurang misalnya. Nah, seperti yang juga tadi dalam prolog saya sampaikan, kalimat-kalimat dalam bait Al-Hikam ini juga ya menjelaskan satu sama lain, kira-kira begitu. Ketika di awal ya Ibnu Athaillah mengatakan min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur rajai inda wujudi zalal. Salah satu tanda orang berpegang teguh tetanggenan dengan amal adalah berkurangnya ya harapan ya ketika ia berbuat
berbuat salah. Nah, orang berpegangan teguh hanya kepada amal itu juga keliru. Artinya begini, orang mengandalkan amal itu juga keliru. Karena apa? Karena ya amal ini kan bentuk apa ya istilahnya, bentuk kerelaan, bentuk penghambaan kita kepada Sang Maha Kuasa. Amal ini tidak boleh kita andalkan, kira-kira begitu. Jadi orang tidak boleh berbangga-bangga karena amalnya banyak. Implikasinya. Dengan kata lain ya, atau sebaliknya orang juga tidak boleh berkecil hati ketika amalnya baru sedikit. Mengapa? Karena semua ini ya, yang akan memberikan ampunan, yang akan memberikan kebahagiaan, yang akan memberikan anugerah mukasyafah itu adalah Allah, zat yang adikudrati, zat yang punya kuasa penuh, kira-kira begitu. Amal ibadah adalah jalan ketaatan kita kepada Allah, begitu ya. Tapi sekali lagi ya, kalau kita kaitkan dengan hikmah yang pertama tadi, kita juga tidak boleh terlalu bangga dengan awal tadi itu. Karena apa? Allah punya kekuasaan mutlak, kira-kira begitu. Jadi sampai ya, kalau kita hubungkan lagi dengan hikmah yang berikutnya, ada kalimat idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amalu fa innahu ma fataha ilaika illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi, ketika Allah sudah membukakan satu dimensi kemarifatan kepada kamu, fala tubali ma'aha an qalla amalu, gak usah lagi dipersoalkan sedikit atau banyak amalnya. Kenapa? Amal itu wasilah. Gitu kan. Yang maha menentukan adalah Tuhan. Yang maha adikodrati adalah Allah. Bukan kita bisa ma'rifat atau tidak, itu pangeran, kira-kira begitu. Nah, kita sebagai hamba itu wajibnya adalah berusaha. Seperti kalimat di dalam syarah ini, fal matlubu minka al-muwadzabatu ala ma anta fihi. Fal matlubu utawi kang den suprih mingka saking sira iku al-muwadzabatu netepi alama ing atase barang anta kang utawi sira iku fihi ing dalem. Jadi yang diminta kepada kita ya, kata pensyarah kitab ini adalah kita istiqomah. Apapun yang sedang kita jalani sekarang, isane sithik yo sithik lakoni, sing penting ikhlas, kira-kira begitu. Ora sairen-irenan lah, kira-kira begitu kan. Delok ono kiai kok ibadah apik men gitu ya, kita jembalian pengen niru. Lah ya sampean saya lagi nulis disertasi rampung-rampung menurut kiai sing bendino sembayang malam ora tahu turu, ya ora bakal iso kan. Jadi proporsional ya, kita sendiri yang bisa ngukur, kira-kira begitu kan. Itulah maka saya di dalam buku Tasawuf Birokrasi itu ya rodo nyelelek gitu kan, berani berspekulasi secara akademik begitu ya, bahwa jalan makrifatnya orang Kementerian Agama itu ya di layanannya terhadap umat itu gitu kan. Soalnya apa ya, koyo Pak Sarif ini koyo iso poso 10 tahun Pak gitu kan. Nggak bisa, Prof. Senin Kemis susah. Kemis saja susah ya, Pak Sarif itu nggak bakat itu poso Daud kan gitu kan. Jadi saya beberapa bulan yang lalu, kira-kira 2 bulan yang lalu itu sempat silaturahim ke Abuya Muhtadi di Cidahu di Banten. Beliau salah satu ulama yang menurut saya sangat khos ya, karena pemegang sanad ilmunya Syekh Yasin Padang dan Mahfud Termas ya. Jadi sanad ilmunya ya, beliau sampai ke sana. Apa yang sedang beliau lakukan dari jam 9 pagi Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai jam 1 kurang seperempat itu membaca Nihayatul Muhtaj. Saya sampai geleng-geleng kepala. Orangnya sudah sepuh, sudah 75 tahun usianya setahu saya. Itu masih istiqomah tiap hari jam 9 sampai jam 1 kurang seperempat itu loh, baca Nihayatul Muhtaj. Jadi untungnya waktu saya sowan ke sana itu datangnya jam 11:30, jadi nunggunya nggak terlalu lama gitu kan. Saya kan WA sebelumnya lah mau sowan gitu ya. Jadi karena 11:30 baru sampai ya, nunggu beliau selesai ngaji lalu ikut jamaah zuhur di belakang beliau gitu ya. Langsung ngobrol setelah itu. Apa kata beliau? Beliau sampaikan, saya ini punya kewajiban Prof kan itu kan, baca ini dari ayah saya almarhum ya, Abu Yatim Yati Banten gitu ya. Kemudian sudah saya lakukan sudah 17 tahun, bayangkan. Jadi kaderisasi ulama begitu ya. Saya bayangkan
orang kayak saya bener profesor gitu ya. Carane wong-wong ilmune rada akehan gitu kan. Carane wong-wong tapi kan gitu kan. Tapi saya ngelihat amal saya dibandingkan sama Buya Dimyati ya Buya Mutati kalau aku irenge lah gitu kan. Orang anak aku irenge saking ya. Beliau istiqomah seperti itu sudah 17 tahun baca Nihayatul Muqtadi. Awang saya baca hikam aja ditugasin kan udah kemarin aja nggak bisa, sekarang ganti hari sekarang kan gitu kan. Artinya susahnya istiqomah gitu ya. Tetapi saya nggak boleh iri Pak kan itu kan. Soalnya kalau saya harus kayak beliau, lalu yo nanti ya dunia ya goyang begitu ya. Karena masing-masing sudah punya tugasnya sendiri-sendiri kira-kira begitu. Ono sing dadi bakul pitik, ono sing dadi bupati, ini kan, ono sing dadi guru MI kan itu kan, ono sing dadi dosen. Itu sudah jalani lah ya. Jalani perannya masing-masing tadi. Seperti yang penting tujuannya adalah ya al-wusul ilallah. Tujuannya itu gitu kan. Nah sehingga pesan la tataqarrab ya. Tataraqab la tataraqab angel mensual la tataraqab ayyuhal muridu furuhal aghyari ya. Tadi sudah saya terkipi, sudah saya maknani ya. Jangan sampai kita ini menunggu ya kosongnya kosongnya hati atau sucinya hati atau bersihnya hati lah kira-kira begitu untuk melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa? Nunggu kosongnya hati, nunggu bersih hati lah rauno gitu kan. Bahwa kita harus merasa malu akan kekurangan kita, yes. Ya. Bahwa kita harus melakukan evaluasi, ya. Muhasabah, yes, ini ya. Jadi sehari misalnya ketika kita malam menjelang tidur kita berpikir apa sih yang kurang di hari ini misalnya, apa sih yang belum kita lakukan, itu perlu ya untuk menimbang-nimbang dan tadi melakukan evaluasi gitu ya. Bahwa oke lah yang tadi mungkin kita pernah berbuat salah, besok harus tidak boleh kita ulangi lagi. Oh yang hari tadi belum kita lakukan, besok bisa kita lakukan. Itu yang diminta. Jadi al-matlubu utawi kang den supri fal matlubu mongko kang den supri mika saking sira iku al-muwadzabatu netepi alama ing atase barang antaka utawi sira iku fihi ing dalem makna. Ini syarah Syarqawi mengatakan demikian. Lalu ya dilanjutkan wala tastaghilan ojo ya, istilahnya ojo sibuk sapa sira ya bima kelawan barang yuridu kang nekani yu ing ma ala qalbika ing atase atinira bayane mak min zulmatin saking kegelapan au nurin utawa nur utawa cahaya. Jadi misalnya ketika kita lagi susah gitu ya, itu kegelapan gitu ya, atau nur kita lagi seneng, udah nggak usah peduliin gitu ya, baik seneng maupun susah ya, itu terima dengan baik, jalankan dengan baik begitu ya, semata-mata kemudian untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bahasanya tadi muraqabah tadi itu, mawas diri lah gitu ya. Nek cara Jawa kan nginjen kan, nginjen maring kersane Gusti Allah. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati begitu ya, kalimat berikutnya tidak akan saya bacakan lagi karena ini sebetulnya lebih banyak mengomentari redaksi dari matan. Misalnya begini, walokola ya, fa inna dzalika yaqta'uka amma huwa muqimuka fihi lakana aula. Itu kan komentarnya pensarih atau Asyarqawi. Seandainya Ibnu Athaillah Sakandari ini menggunakan kalimat ya, fa inna dzalika yaqta'uka amma huwa muqimuka fihi, itu lebih baik daripada menggunakan redaksi fa inna dzalika yaqta'uka min wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. Kedawanan kira-kira begitu itu kan. Itu komentar syarah terhadap matan ya. Tetapi ya walokola begitu ya. Jadi seorang pensarah itu ya nggak boleh nyalahin yang disarahi kira-kira begitu kan. Itu suladab gitu ya. Jadi seorang pensarah kitab, pensarah buku itu ya harus takzim sama yang disarahi kira-kira begitu. Sehingga hanya mengatakan walokola. Seandainya mu'alif Ibnu Athaillah itu mengatakan kalimatnya begini, itu mungkin lebih baik, lebih ringkas, nggak begitu bulat ya, bahasa kira-kira begitu kan. Jadi ini sekaligus juga memberi pelajaran akademik kepada kita sekalian, saudara Bapak Ibu yang saya hormati. Mengapa pelajaran akademik? Intelektual Muslim itu tidak pernah terpisah antara ya moralitas dan intelektualitas.
Atau saya balik, ya, para intelektual muslim, para ulama ya, ini ya, itu tidak pernah meninggalkan keseimbangan antara intelektualitas dengan moralitas. Dua-duanya itu dijunjung tinggi. Yo keren gitu ya, keren itu pinter lah kira-kira begitu. Yo bener gitu ya, punya moral yang sangat baik. Salah satu bentuk moral yang sangat baik ya tawaduknya itu. Jadi kalau saya mensyarahi buku gitu ya, mensyarahi kitab, sedikit melebar ke teori hermeneutika Jürgen Habermas. Jürgen Habermas itu kan salah satu teorinya dalam hermeneutika itu kan orang memahami itu tahapannya dua. Yang satu adalah memahami, tahapan kedua adalah mengeksplanasi. Itu bedanya Jürgen Habermas dengan teorisi hermeneutika sebelumnya, dengan Hans-Georg Gadamer misalnya, atau dengan Friedrich Schleiermacher misalnya, atau dengan Ede Hirsch misalnya. Itu bedanya di situ. Karena tidak hanya memahami, tidak berhenti sampai memahami, tapi melakukan eksplanasi. Ya, yang dilakukan oleh syarih atau oleh pensarah kitab ya adalah memahami sekaligus mengeksplanasi. Jadi yang dilakukan oleh Asy-Syarqawi ini ya terhadap Ibnu Athaillah ya Al-Hikam ini ya, kumpulan-kumpulan hikmah itu sampai mengandai-andai seandainya begitu ya, kalimat yang dipakai oleh Ibnu Athaillah itu adalah fa inna dzalika yaqtamuka amma huwa muqimuka fihi, itu lebih enak kira-kira begitu kan. Tapi hanya waloqala gitu ya, tidak kemudian menjudgment gitu ya. Oh berarti kalimat Ibnu Athaillah salah atau jelek, tidak sampai derajat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada pesan ya bahwa kita tidak boleh menunggu ya bersihnya hati ya untuk kemudian bisa muraqabah kepada Allah ya, melakukan aktivitas beribadah, memperbaiki diri untuk bisa mendapatkan muraqabah kepada Allah. Kenapa? Karena kosongnya atau menunggu sampai bersihnya hati itu nyaris nggak mungkin dilakukan, kira-kira begitu. Ini selaras ya atau senafas dengan hikmah yang ke-22 yang dibacakan Pak Tri kemarin gitu ya. Ma min nafasin gitu ya, tubdihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Tidak ada satupun tarikan nafas dan keluarnya nafas gitu ya dari makhluk, kira-kira begitu ya, dalam bahasa kita adalah tidak ada tarikan ataupun hembusan nafas dari kita begitu ya, yang di dalamnya tidak ada qadarullah, yang di dalamnya tidak ada takdir Allah. Nah, karena setiap tarikan nafas ini adalah takdir gitu ya, kita ditakdirkan dapat cobaan, ditakdirkan dapat kemuliaan, ditakdirkan dapat kebahagiaan, ditakdirkan dapat berbagai macam peristiwa dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena tidak pernah lepas dari takdir, maka kita tidak boleh kosong, kira-kira begitu. Tidak boleh kemudian berhenti ya untuk melakukan muraqabah kepada Allah tadi. Jadi terakhir ya, sebelum nanti mungkin akan ada diskusi, ada pertanyaan ya atau permintaan penjelasan tambahan, intinya ya hikmah ke-23 ini masih terkait erat ya dengan hikmah ke-22 ya, bahwa kita diminta untuk istiqomah ya, bahwa kita diminta untuk tetap melakukan apapun yang sedang kita lakukan. Lalu terhadap peristiwa yang sedang menimpa kita, apakah peristiwa baik ataukah peristiwa buruk ya, itu juga kita tetap harus istiqomah, harus tetap rela dan harus tetap ridho. Jangan sampai itu mengganggu kita, kira-kira begitu. Apalagi sampai kita suudun kepada Allah. Jadi memang ilmu tasawuf itu ya, salah satu salah satu yang ditonjolkan adalah manajemen hati. Ngilmu rasa lah, kira-kira begitu. Rasa jati. Sehingga mengapa di dalam kosmologi Jawa itu ketika menerjemahkan nafas gitu ya, itu dalam sufi Jawa itu pasti diterjemahkan dengan urip. Karena ada 4 unsur kan dalam kehidupan. Dalam kosmologi Jawa itu ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, dan ada unsur udara. Dari 4 unsur ini yang paling dominan itu udara. Orang tidak ada api selama seminggu masih bisa hidup. Pemangan godongan isi iso, gitu kan, tidak usah dimasak, gitu kan. Atau yang kedua, ya, orang tidak ada tanah, gitu ya, itu juga masih bisa hidup mungkin selama 10 hari, nggak ada masalah. Demikian juga nggak ada air, kita puasa sehari kan, ngelak ya sih kuat, gitu.
Bahkan ada yang bisa sampai berapa hari tidak minum masih kuat. Tapi siapa dari sampean-sampean semua yang kuat nggak nafas 10 menit? Gitu kan. Kan tidak ada yang kuat nahan nafas. Sehingga bahasa kosmologi Jawa atau sofisme Jawa itu menyebutnya nafas adalah urip. Sir eling marang sejatine urip, urip langgeng sukmo sejati. Tuh Pak Sarif bisa mendalami itu kan. Sir eling marang sejatine urip, urip langgeng sukmo sejati. Gitu kan. Gitu kan. Jadi nafas di situ diterjemahkan sebagai urip. Ya. Mengapa ya dalam lakon Bima Suci ya? Itu kan Durna itu ketika menipu ya. Menipu Bima itu kan suruh mencari gung sesuai angin, sarang dari angin itu kan kemana-mana itu kan. Padahal sarangnya angin kan ada di dua lubang hidung kita tempat keluar masuknya nafas, kata waktu itu. Nah itu salah satu dari menurut saya intertekstualitas dalam dunia tasawuf ya, bahwa memang untuk bisa orang tenang ya, makanya ada tarik nafas, keluar nafas gitu kan, bisa fokus gitu ya. Kemudian macam-macam lah ya dalam dunia pernafasan atau teknik-teknik pernafasan. Itu sebetulnya modifikasi ya, atau barangkali ya pengembangan teknik-teknik pengembangan dari dunia tasawuf sebetulnya kan itu kan. Karena di setiap tarikan nafas, di setiap hembusan nafas itu ada takdir Allah itu. Sehingga terakhir ya, saya katakan tadi, fal matlubu minka yang diminta dari kita adalah al muwadzabatu ala ma anta fihi, adalah kita tetap dalam kondisi kita sekarang ini, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita jalani, kata Allah begitu, itu semua semata-mata adalah sikap kita untuk kemudian bisa mendapatkan ridho Allah dalam rangka tadi muraqabah kepada Allah tadi. Baik dan buruk ya, senang ataupun susah, itu kita terima apa adanya. Lalu kita tidak boleh nganggur sama sekali tadi itu. Jangan sampai kita beribadah nunggu ya. Mau jamaah misalnya ya, nunggulah bawa air atau pena misalnya gitu kan. Atau mau ya tadi berbuat baik, mau sedekah ya, nunggu nanti tukinya sudah cair kan misalnya gitu kan. Dan seterusnya. Jadi intinya atau message-nya adalah kita tidak boleh menunggu ya kesempatan ya sampai batin kita bersih untuk beribadah kepada Allah. Karena ya batin kita bersih itu nggak pernah akan ada kira-kira begitu kan. Karena justru nunggu itulah yang akan menghalangi kita untuk bisa merokobah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nggak terasa ya sudah 45 menit nih. Karena tentu tidak boleh lebih dari 1 jam. Saya kembalikan kepada Bu Kurnia Wiwaha untuk moderatori lanjutan. Silakan Bu. Terima kasih Prof. Nurholis untuk pemaparan awal tentang Al-Hikmah Ats-Tsalitsah wa Ishrun ini. Di sini bisa saya ada satu reminder gitu ya Pak, untuk khususnya saya pribadi tentang berbuat kebaikan. Biasanya nih Pak ya, ditunda karena nantilah masih takut, hatinya belum bersih, akhirnya nanti kebaikannya nggak diterima, atau nanti berbuat baik ternyata takut dibilang sombong atau ria seperti itu, padahal mah alasannya cuma karena males atau hal-hal lain lah ya seperti itu. Tapi alasan hati yang belum bersih itu malah jadi alasan gitu untuk tidak berbuat kebaikan gitu ya. Selanjutnya saya buka kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung yang ingin bertanya atau lainnya. Saya persilahkan. Saya Prof. Saya nih. Silakan. Fatir ya? Fatir, silakan. Ya, Afif. Oh, Afif. Afifuddin. Oh ya. Afif. Yeah. Kelihatan cuma kacamatanya doang, Pak Afif. Dalam kelihatan cuma kacamatanya doang. Kacamatanya doang. Iya, saya lagi di perjalanan, Dok. Prof, ya. Iya, silakan. Ini terkait dengan
tadi anu berbuat baik. Ketika saya berbuat baik, besok berbuat jahat, besok lagi berbuat baik, besok lagi berbuat jahat. Seperti itu terus menerus. Ya. Melek Allah yang Maha Kuasa. Begitu, Prof. Ya. Matur nuwun. Jadi Pak Afif tadi cerita atau tanya gimana kalau STMJ ya, kira-kira begitu ya? Ya. STMJ itu bukan susu telur madu jahe gitu ya, tapi sholat terus maksiat jalan. Jalan. Ya, itulah manusia, Pak, gitu kan. Itulah manusia gitu ya. Oh. Jadi jangan kemudian kita terlalu khawatir. Ya menungso ngono iku gitu kan. Saiki ape sesuk blejut kan gitu ya. Itu biasa gitu ya. Cuman memang mengapa kita diminta untuk senantiasa merokobah ya, mengapa kita diminta untuk senantiasa memahami bahwa di setiap nafas yang keluar masuk itu ada takdir Allah misalnya. Itu di dalam rangka membekali kita gitu ya. Jadi memang penjelasan atau kalam hikmah dari Ibnu Athaillah ini saya kok merasa sangat komprehensif, Pak. Luar biasa gitu kan. Karena semua dimensi itu dikupas. Makanya tadi ketika di prolog belum kita mulai, ya kalau ngaji hikam hanya 1, 2, atau 3 itu nggak akan cukup gitu kan. Itu harus khatam betul dari awal sampai akhir. Karena satu kesatuan. Misalnya begini, ketika ya ada kalam hikmah yang berikut setelah ini, sekarang 23 ke 27 kalau saya tidak salah. Misalnya man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu ya. Siapa yang bagus di awal ya akan bagus di akhir. Ini kan sangat logis ya. Bayangkan dimensi sofistik ternyata juga logis, masuk akal. Teman-teman yang sekarang lagi S3 nih, kalau awalnya ndak karu-karuan, yo angel rampungnya kan gitu. Kan harus asrokot di awal gitu kan. Harus bener di awal gitu kan. Serius maksud saya gitu ya. Ukuran benernya kita studi itu kan sebetulnya serius gitu ya. Asalkan di awal itu serius begitu ya. Kemudian di tengah-tengah juga serius, ya insya Allah cepat selesai lah, kira-kira begitu tuh kan. Nggak ada lagi kemudian cerita dokter sampai puluhan tahun nggak selesai gitu kan. Jadi man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Ini kalimat atau kalam hikmah ya, kayak 27 atau 26 saya lupa. Ini simple gitu ya, tetapi sangat logis. Ini bisa kita bawa kemana-mana. Dalam dunia birokrasi misalnya, kalau perencanaannya bagus, endingnya pasti bagus. Gitu kan. Man asraqat bidayatuhu, barang siapa perencanaannya bagus ya, asraqat nihayatuhu, laporannya nanti juga bagus ya, karena berbasis perencanaan yang real gitu kan. Perjalanan antara how to plan, how to execute, dan how to report itu satu siklus kan gitu kan. Nah, oleh karena itu kembali kepada kondisi kita manusia begitu ya, makhluk tadi itu sampai kemudian dikatakan tata rokop ya, furuhal hari tadi itu jangan sampai kita menunda-nunda. Tadi karena kita habis berbuat maksiat isin gitu ya, benakesek lah maksiate loh. Oh gampang tobat sekalian gitu, nggak bisa begitu kan gitu kan. Jadi apapun yang sedang kita alami tadi, sampai ada kalimat tadi fal matlubu minka al muwadzabatu alama tadi itu. Jadi yang diminta dari Anda adalah al muwadzabah. Terima apa adanya begitu ya. Dalam posisi sekarang ini. Sekarang lagi taat, alhamdulillah, terusin gitu ya. Sekarang misalnya lagi hilaf gitu ya, ya harus biasa menungso hilaf ya, tapi jangan terus-terusin kira-kira begitu. Ayo perbaiki bareng. Jadi ketika kemudian kita berbuat salah gitu ya. Makanya ada sebuah hadis begitu ya. Itu kan ada sebuah hadis yang mengajarkan kepada kita ya untuk kemudian mengikuti ya wa'adil sayyata al hasanata tamhuha kan gitu kan. Wa'adbi dan ikutkanlah ya as-sayyi'ata ya, setelah kita berbuat salah ya,
ikutilah dengan kebaikan. Wa'adbi'il sayyatal hasanata tabkuha, maka nanti kebaikan itu bisa menghapus kesalahan ataupun kekeliruan yang sudah kita perbuat. Jadi kalau saya nggak usah terlalu risau lah, gitu ya. Kita sama-sama orang sing sampurno, itu kan. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bersih total, begitu ya. Sama-sama watak kemanusiaan itu melekat kepada diri kita, maka di dalam pertemuan yang lalu saya sampai mengatakan yang penting kita mampu menjadi manajer dari saptoronggo atau 7 watak yang melekat pada diri manusia itu. Watak susah, watak seneng, watak dengki, watak marah, itu kan melekat gitu ya. Jangan sampai kita, ya nggak mungkin lah kita nggak pernah nggak punya rasa marah sama sekali. Ini nggak punya rasa marah ya itu menungsoan gitu kan. Tetapi marah yang seperti apa, yang proporsional kan gitu. Ada saatnya kita marah, ada saatnya kita senang, ada saatnya kita empati misalnya itu kan. Semua itu muqtadul hal sesuai dengan kondisi, dan orang yang baik adalah orang yang mampu memanage ini. Memanage dengan baik gitu ya. Kapan harus ngalah, kapan harus marah, kapan harus dan seterusnya. Proporsional tadi. Saya kira itu Pak Afif. Ini mau ke apa? Kursus salon pengantin lagi nih. Mau ke Semarang nih, di tol. Mau masna, Siap. Ya, sang menekan ya. Silakan Bu Kurnia. Oke, ini ada beberapa yang mengangkat tangan ya. Saya persilahkan kepada Bu Elia Munfarida. Monggo Bu Elia. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, penjelasannya menarik, Prof. Begini. Kebetulan kemarin saya ngajar yang sosiologinya Max Weber. Ya. Jadi sebenarnya ini juga terkait dengan hikmah yang kemarin. Sebenarnya di dalam bukunya Protestant Ethic and the Spirit Capitalism itu bagaimana etika Protestan itu mampu menciptakan semangat kapitalisme itu sebenarnya juga berbasis pada doktrin predestinasi takdir dari Calvinis. Yeah. Jadi bahwa ya manusia itu sudah ditakdirkan, tapi kan tidak tahu dia takdirnya itu bahasanya selamat atau tidak. Yeah. Tapi bahwa agama Calvinis itu etikanya itu menyediakan, kalau bahasa kita sunatullah gitu ya. Jadi hukum-hukum sosial yang memungkinkan, hukum sosial alam yang bisa ditempuh oleh orang Calvinis untuk bisa selamat. Jadi misalnya dengan kerja yang sistematis, kerja yang rasional, kerja yang konsisten, yang semuanya itu dilakukan dipahami sebagai sebuah jihad moral dalam rangka apa? Dalam rangka selamat sampai ke surga, bahasanya gitu. Kalau saya memahami dari yang kemarin dan tadi juga disinggung oleh Pak Profesor, yang takdir itu semuanya sudah ditakdirkan, tapi kan kita nggak ngerti takdir kita itu akan seperti apa. Kemudian tadi ditambahi dengan penjelasan Pak Prof bahwa kita harus konsisten, kita harus tadi itu ada juga yang rasional gitu, awal baik akhir juga baik gitu ya. Artinya bahwa di dalam Islam pun juga sudah ada mekanisme-mekanisme sunatullah agar kita bisa menjemput takdir kita. Tapi kenapa kok kemudian kalau kata Weber itu ya bahwa ya Islam itu tidak mampu menciptakan sebuah spirit kapitalisme. Karena kalau kata Weber itu fokusnya itu hanya outwardly gitu ya. Orientasinya itu ukhrawi saja, bukan duniawi. Tapi kalau saya pahami kan sebenarnya nggak, orientasinya tidak ukhrawi saja, tapi duniawi. Adakah, saya nggak tahu, hambatan-hambatan entah itu internal atau
eksternal yang kemudian menjadikan bahwa etika Islam itu tidak, dalam tanda petik ya, tidak mampu mendorong adanya kapitalisme. Sama seperti ketika Mas Weber itu mengkritik etikanya Cina itu ya. Jadi secara etis itu memang mampu menciptakan spirit kapitalisme, tapi ada hambatan-hambatan yang sifatnya eksternal, misalnya sistem kekeluargaan dan sebagainya. Nah, kalau dalam konteks Islam itu bagaimana, Prof? Karena Pak Prof kan juga buat buku tasawuf birokrasi. Itu kan sifatnya inner worldly ya, duniawi gitu maksudnya. Oke, monggo. Ya, baik Bu Elia. Wah, ini sosiolog susah pertanyaannya. Begini, saya baca ya bukunya Weber begini ya, ketika saya pakai dalam Living Quran ya, untuk menjelaskan Living Quran tentang pendekatan secara sosiologis ya, bagaimana Living Quran di kalangan masyarakat Muslim. Tapi penjelasan saya tidak sana. Jadi begini, mudah-mudahan saya tidak keliru merespon pertanyaan Bu Elia tadi itu. Jadi sebenarnya konsepsi Islam itu kan kafah begitu ya, lepas dari pembelaan kita sebagai seorang Muslim ya. Tapi saya melihat bahwa adanya keseimbangan yang universal itu menurut saya sebenarnya sangat bisa kita temukan dalam berbagai macam literatur ya, sekaligus contoh-contoh dalam peradaban keilmuan klasik ya. Hanya kemudian terjadi istilahnya deviasi ya di dalam kenyataan di lapangan, itulah yang kita rasakan. Tapi sebetulnya dari sisi idealisme sekaligus juga kemuliaan sebuah ajaran lah, kira-kira begitu yang saya dapatkan, yang saya alami, ya itu sebetulnya luar biasa. Ya. Contoh yang sangat sederhana begini, ini kita masuk sedikit ke wilayah hadis. Ketika Kanjeng Nabi ya menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyaku, menjawab ketika seorang sahabat ya kaitannya dengan cangkok pohon kurma begitu ya. Lalu kemudian jawaban Nabi, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Itu bukan berarti Nabi itu nggak ngerti urusan duniawi, gitu ya. Tapi sebaliknya, gitu ya. Nabi sedang mengajarkan proporsionalitas. Jadi ada orang-orang yang memang ahli pada bidangnya, kira-kira begitu. Yang ini kemudian bisa saling membantu, bisa saling bisa saling menguatkan, gitu ya. Nah, di dalam peradaban keilmuan keislaman yang saya tahu begitu ya, sama sekali tidak pernah kemudian meninggalkan dimensi duniawi sebetulnya. Artinya spirit kapitalismenya itu sebenarnya sangat luar biasa. Hanya kemudian di sana ada ada pesan moral yang sangat dalam tentang kewajiban sedekah, zakat begitu ya, infak, sedekah dan seterusnya. Itu kan sebenarnya implikasi dari itu. Ketika misalnya ya ada ajaran zakat, infak, sedekah, ini kan mafhum muwafaqahnya kira begitu. Nek sampean ra duwe, sampean iso sedekah kan gitu. Misalnya kan gitu kan. Kan enggak mungkin gitu kan. Nah, hanya saja memang terjadi arus deviasi besar-besaran dalam hasanah keilmuan keislaman. Ya, kita harus jujur mengatakan begitu ya. Cara kita membaca hikam gitu ya, yang seperti ini kita kaji ya. Mungkin dengan pengajian biasa itu berbeda. Karena begitu ya, lebih banyak mendalami dimensi-dimensi yang sifatnya hanya esoteris kira-kira begitu. Padahal kan tidak. Kalau tadi saya katakan man asroqat bidayatuhu asroqat nihayatuhu. Ya, barang siapa yang cemerlang di awal, ya pasti akan cemerlang di akhir. Ini kan sebuah planning yang sangat bagus. How to plan, how to execute, dan how to report. Misalnya begitu dalam konteks birokrasi. Ada lagi misalnya ajaran untuk mengatakan ajaran yang disampaikan dalam Al-Hikam, idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Saya lupa tuh hikmah yang berapa, tapi udah lewat itu. Bangsa ke-10 atau 9. Kuburkanlah dirimu dalam lembah kehinaan. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Karena sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam di dalam tanah yang kuat, itu tidak sempurna buahnya. Itu sebetulnya untuk ajaran untuk kita menghindari arogansi, gitu ya. Karena dalam dunia ilmu rasul begitu ya, dalam manajemen kolbu, kita ini masih sangat mudah untuk terpana, sekaligus mudah terpesona, kira-kira begitu.
Orang itu biasanya kalau menghadapi kesulitan itu biasanya tough, kuat begitu ya. Tetapi biasanya orang itu jarang atau tidak semua orang ya mampu ya menghadapi kesuksesan. Jadi ketika sukses itu melanda, sukses itu menghampiri, biasanya over gitu ya. Yo koyo apa ya? Petruk dadi raja lah kira-kira gitu kan. Sering lupa diri lah begitu ya. Saya ini sekedar untuk secara apa namanya berangkat dari pengalaman gitu, pengamatan, tentu bukan riset ya, pengamatan. Menghadapi teman-teman dari daerah yang kemudian berkarir di ibu kota, lalu yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi itu menjadi pejabat struktural gitu ya. Baru eselon 3 sudah luar biasa itu kan, sosialitanya gitu ya. Sidik-sidik kafe, sidik-sidik opoan itu kan. Ini kan berarti kan apa ya? Lali biasa lah kan gitu kan. Jadi sebetulnya begitu ya. Menurut saya al-hikam ataupun sejenis begitu ya, itu memang harus sampaikan secara proporsional. Dalam arti tidak boleh kemudian ajaran-ajaran seperti ini itu salah-salah tempat, kira-kira begitu. Al-hikam dibacakan ke siswa aliyah, yo kebalik. Karena fase intelektualitas itu lagi tumbuh-tumbuhnya, kira-kira gitu. Al-hikam itu ya cocok untuk usia 40 ke atas lah, gitu kan. Jadi kayak ibu, kayak Pak Saridin, Pak Sarif gitu ya. Kayak saya yang sudah 51 sekarang tuh pas begitu ya. Karena fase kehidupan tuh sudah jalan kira-kira begitu, bukan fase tumbuh kira-kira begitu kan. Tetapi lagi-lagi begitu ya. Sebetulnya kalau kita menggunakan logika usul fikih ya, ajaran-ajaran hikam ini justru begitu ya, ingin ya ingin memperkokoh sebuah upaya, sebuah ikhtiar ya, sebuah usaha yang tidak kenal henti. Jadi apapun yang sedang kita lakukan, apapun profesi yang kita punya, apapun pekerjaan yang kita tekuni ya, apapun keahlian yang kita miliki ya, ini adalah merupakan modal, merupakan kapital modal untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi rupanya Al-Hikam mengajarkan kepada kita, makrifat itu bukan monopoli kiai, gitu kan. Makrifat ternyata bukan monopoli kiai, bukan monopoli Bu Nyai lah kan, gitu kan. Tapi bisa siapa saja begitu ya. Yang tadi saya katakan, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amalu. Sampai-sampai demikian ya. Jadi nggak usah lagi dipersoalkan banyak atau sedikitnya amal gitu ya. Karena Allah punya hak prerogatif untuk bisa memberikan derajat kemarifatan kepada hambanya. Jadi etik di dalam konteks keilmuan keislaman ya Bu Elia tadi itu membekali si salik ya, membekali siapapun kita, apapun profesinya ya, apapun pekerjaannya, apapun keahliannya tadi untuk bisa mendapatkan anugerah yang luar biasa tadi itu dengan dengan keahlian, dengan profesi yang ditekuni tadi itu. Oleh karena itu ya, ketika profesinya kebetulan adalah seorang juragan misalnya ya, dia tidak punya halangan sama sekali untuk kemudian mengembangkan bisnisnya begitu ya, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya begitu ya. Hanya kan secara etik begitu ya, ada zakat, tidak ada infak begitu ya, dan seterusnya tadi itu. Jadi sama sekali tidak ada begitu ya dimensi yang membuat kita ini fatalis, kira-kira begitu. Jangan sampai kita kemudian memahami bahwa takdir kabeh takdir ya wis lapo data usaha, tidak ke sana arahnya begini. Tapi bahwa setiap nafas ya yang keluar dan masuk ada takdir Allah, itu kaitannya dengan kita jangan sampai lupa tadi itu, bahwa apapun yang sedang kita lakukan, karena tidak ada satupun kita begitu ya yang bisa melepaskan diri dari kesalahan. Jadi jangan sampai misalnya ketika kita berbuat salah, kita larut dalam kesedihan, nggak move on misalnya gitu ya. Atau sebaliknya, ketika kita berbuat baik terus menerus, kita jadi bangga gitu ya. Wah, amalku sakeh kok, kira-kira begitu kan itu. Jadi intinya sebetulnya pada proporsionalitas ya. Proporsionalitas itulah sejatinya dimensi sufistik itu di situ, proporsional tadi itu. Bertindak juga proporsional begitu ya, kapan harus situasi apa yang harus di-manage, situasi apa yang harus dilakukan ya, kapan harus marah tadi, kapan harus diem, kapan harus memberi saran, kapan, itu semua proporsional gitu. Yang ini sebetulnya kalau kita bisa memahami sekaligus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,
menurut saya kok sangat indah gitu ya. Sangat indah, dan kita tidak mudah terpesona gitu ya oleh gemerlap siapapun yang ada di sekeliling kita gitu ya. Jadi kalau misalnya makom saya tadi kasih misalnya gitu ya, gitu kan. Misalnya teman-teman kemenang, makom saya kasih ya sudah gitu ya. Ojo minta dikakan wil kira-kira begitu kan. Loro tenanan gitu kan, gitu kan. Bahwa punya cita-cita, punya harapan itu biasa begitu ya. Itu bagian dari watak manusia tadi itu. Tapi yang kemarin ya di hikmah ke-17 yang saya bacakan itu kan adalah sebuah kebodohan kalau kita berpindah ya ke posisi yang lain tanpa atau di luar skenario yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi sekali lagi Bu Elia, terima kasih pancingannya, ini sangat luar biasa. Tapi secara sosiologis saya kira tidak ada satupun ya nilai-nilai dalam ajaran keislaman yang tadi yang tidak mendorong ya begitu ya terkait dengan kemajuan ya, terkait dengan progres. Hanya memang ya kita harus menyadari ada deviasi ya. Menurut saya mengapa deviasi itu terjadi ya, mungkin salah satunya karena lack of knowledge, karena kekurang pengetahuan ya, sehingga mengapa ya saya berkali-kali di mana-mana mengatakan satu-satunya adalah kita harus kembangkan perguruan tinggi, Bu. Karena ketika Islamic Studies ini jadi sekolah tinggi, saya bilang waktu itu ke teman-teman di Menpan, pelecehan saya bilang, Tuhan. Mau Islamic Studies cuma sekolah tinggi, disamakan sama ekonomi, sekolah tinggi ilmu ekonomi, tidak bisa saya bilang. Karena Islamic Studies itu bisa rumpun ilmu, bisa bidang ilmu, bisa spesialisasi ilmu. Rumpun itu yang kita ajarkan di madrasah, Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, SKI, bahasa Arab. Sehingga dulu mengapa guru-guru madrasah meskipun sertifikatnya akidah akhlak bisa ngajar tambahan Al-Quran hadis. Karena apa? Karena rumpun gitu ya. Masa ngajar madrasah diperlakukan seperti S3 kan gitu kan. Spesialisasi hanya akidah akhlak sertifikatnya tidak bisa dong. Ini salah tempat. Tapi kan sudah terlanjur begitu dulu sertifikasinya sebelum saya di direktur madrasah gitu kan. Kemudian yang kedua sebagai bidang ya di strata 1 ini, di IAIN misalnya bidang ilmu. Ilmunya sesuai dengan rumpun kefakultasan. Di tarbiyah ya pasti lebih banyak dimensi pedagogiknya, enggak mungkin usul fikihnya kan gitu kan. Usul fikih di syariah kan gitu kan. Ini di bidang ilmu. Nah, yang ketiga spesialisasi. Mengapa ada strata 2 dan ada strata 3? Karena Islam ini bisa didekati dengan multidisipliner. Lalu mengapa juga harus UIN alih status? Karena ini kaitannya dengan gitu ya, interdisipliner atau multidisiplin terkait dengan kajian-kajian keislaman. Jadi saya kira itu nggak tahu ya kemana-mana saya kira jawabannya, tapi mudah-mudahan ini bisa apa namanya ya sebagai bahan pemikiran kita bersama lah ya. Sekali lagi bahwa lack of knowledge itu terjadi karena lagi-lagi ya antara Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sudah ratusan tahun yang lalu, karena beliau murid langsung ya, atau pengikut tarekat Syadziliyah begitu ya, dari Abbas Al-Mursi. Kemudian kita sekarang sebagai pembacanya, dalam relasi antara teks dengan pembaca itu selalu ada tarik menarik horizon, meminjam istilah hermeneutika itu kan. Jadi horizon pembaca dengan horizon teks. Ini Gadamer sekarang saya bicara Gadamer. Maka di situ terjadi wirkung geschichtliches Bewusstsein, terjadi pengaruh kesadaran sejarah. Kalau yang baca hikam adalah sosiolog seperti Bu Elia misalnya, maka tentu perspektifnya sosiologi. Masalahnya Bu Elia menguasai bahasa Arab atau tidak? Kan gitu, Bu. Nek nggak menguasai bahasa Arab pasti kesulitan. Itu kan. Karena lack of tadi ya, ada jarak tadi itu. Sehingga wirkung geschichtliches Bewusstsein, pengaruh kesadaran sejarah ya. Ini kemudian yang menentukan berhasil dan tidaknya seseorang ketika untuk memahami teks yang dibaca, yang merupakan representasi pengarang. Saya mencoba ikhtiar gitu ya, karena dikit-dikit bisa bahasa Arab, kira-kira begitu itu kan. Lalu juga punya filsafat bahasa, punya tafsir, macam-macam lah sebagai background intelektual, background keilmuan saya coba gitu ya, saya terjemahkan, saya pahami ya. Ya muga-muga enggak begitu jauh lah dari karpe Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi itu kan. Itulah teori pembacaan. The art of understanding tadi itu ada pengaruh kesadaran sejarah yang kalau ilmunya linier pasti akan bisa mudah memahami. Nah, problem kita Al-Hikam ini kan didominasi dikaji di boarding school ya, di pesantren-pesantren yang memang komunitasnya adalah komunitas sufi. Biasanya mereka sudah nggak tertarik dengan duniawi, sehingga tentu begitu ya mereka enggak diajak bicara
juragan sing biayan itu pasti enggan kan itu kan. Sehingga mungkin kita perlu ada blended kurikulum barangkali nanti usulan ke depan gitu. Tapi caranya ya Al-Hikam ya apa mutiara-mutiara dari tasawuf ini bisa kita sederhanakan begitu ya. Lalu kemudian masuk ya kita injeksikan di dalam pengajaran-pengajaran di apa namanya di fakultas misalnya, sehingga mereka-mereka mendapatkan bekal bahwa sufisme itu bukan sesuatu yang membuat old fashion begitu ya. Bukan membuat kita menjadi jadul banget begitu ya, tapi kita milenial kira-kira gitu kan. Jadi masalahnya kan kadang-kadang tampilan itu ya, kalau seandainya Al-Hikam itu kita hanya baca dari perspektif sofistik saja, tidak kita kaitkan kemana-mana ya, jadi ini ya tua tenan kan gitu kan. Jadi tua banget begitu ya, orang-orang iso nom kan. Jadi mungkin perlulah nanti kita pikiran bersama, kita diskusikan ya, kalau di FUAH ini sedang mendesain tentang prodi tasawuf dan psikoterapi ya, ini saya kira nanti bisa kita injeksikan ke sana. Saya kira demikian Bu Elia. Makasih, saya kembalikan ke Bu Kurnia. Terima kasih Prof. Nurholis. Ini mengingat waktunya sudah jam 9, ini kira-kira mau dilanjut satu penanya lagi atau bagaimana ya Pak? Cukuplah. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Nurholis yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kajian Al-Hikmah pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mari kita tutup hari ini kajian pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sarifin. Waalaikumsalam. Ya Pak. Alhamdulillah. Masih ingat saya Kak? Masih. Ya, Kebumen. Katanya di Purwokerto sekarang. Iya betul. Monggo pinarak. Dimin ya Pak? Nggih, min 1. Oh, min 1. Nggih, insya Allah kapan-kapan Pak.